Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, ibu nyai, para ulama, para sadah, para wali santri, para hadirin hadirat, izinkan kami menyampaikan sedikit sebagai pengantar. Ada sebuah tafsir karya orang Spanyol, Imam Qurtubi. Di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Di situ diterangkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menaiki onta, dihalangi oleh iblis. Jadi iblis itu memegang tali kekang onta Nabi Muhammad untuk diarahkan ke jalan yang bukan sebenarnya. Nabi Muhammad naik onta, kemudian tali kekang onta itu dipegang oleh iblis, diarahkan ke jalan supaya salah jalan oleh iblis. Ketahuan oleh Jibril. Akhirnya iblis ini diusir oleh Jibril dengan teknis malaikat cara mengusirnya. Kemudian diusir oleh Jibril itu sampai terlempar di negara India. Jadi iblis itu pernah terlempar ke negara India karena dilemparkan oleh Jibril karena mengganggu ontanya Nabi Muhammad SAW. Tulis Imam Qurtubi dalam tafsirnya Ahkamul Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di sini ada 3 makhluk. Ada Muhammad, ada Jibril, ada iblis. Muhammad dalam Al-Quran disebut 4 kali. Kalau Ahmad 1 kali.
Dari 4 kali kata Muhammad disebutkan di situ Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan sahabat yang membersamai Muhammad semua tegas, bukan berarti radikal, tegas, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, integritas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi sesama orang beriman, sesama muslim, sesama sahabat. Di sini terbaca Muhammad itu karakter sahabatnya itu selalu kasih sayang sesama mukmin. Saudara atau bukan saudara, senasab atau bukan satu nasab, seorganisasi atau bukan organisasi, separtai atau bukan partai, sealiran politik atau bukan aliran politik yang sama, tetapi saling menyayangi. Itu didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Jibril dalam Al-Quran disebut 3 kali, jadi lebih sedikit. Kalau Muhammad 4 kali, kalau malaikat Jibril dalam Al-Quran 3 kali. Ternyata Jibril itu potensinya adalah mengirimkan ilmu pengetahuan intelektual, mengirimkan wahyu dalam tempat memori penampungan ilmu pengetahuan manusia. Itu Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, maka sesungguhnya Jibril yang menempatkan wahyu dalam hati Muhammad, mengirimkan wahyu, mengirimkan ilmu, itu Jibril semua. Wahyu masuk dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril. Ilham masuk dalam hati orang yang bijaksana, Jibril. Ilmu laduni masuk dalam hatinya para ulama yang salih, Jibril. Ilham masuk pada hati para wali, Jibril. Itu Jibril. Karena Jibril itu peranannya diantaranya kata Al-Quran mengirimkan ilmu dalam hati manusia. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, Jibril. Yang ketiga, Iblis. Iblis dalam Al-Quran sebanyak 11 kali, lebih banyak. Hati-hati, Iblis dalam Al-Quran sebanyak 11 kali, tidak sedikit. Muhammad 4 kali, Jibril 3 kali, baru 7. Tapi Iblis dalam Al-Quran disebut 11 kali. Luar biasa. Hati-hati ya, karena iblis disebut dalam Al-Quran 11 kali, diantaranya tipologinya sombong, menolak kebenaran, aba wastakbara, kemudian punya tentara,
wa junudu iblisa ajma'un, punya tentara. Nah, tiga inilah akan saya kupas secara detail bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana Jibril, dan bagaimana iblis. Inilah sebagai pengantar ceramah saya belum pidato, baru pembukaan. Nanti akan saya kupas bagaimana tentang tiga makhluk ini. Ada satu catatan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Target operasi iblis. Siapakah yang ditargetkan iblis? Siapa yang gagal? Siapa yang berhasil? Iblis melakukan operasi penggodaan, pembisikan, mempengaruhi orang yang asalnya hartanya halal menjadi haram. Orang yang asalnya bijaksana menjadi hilang bijaksananya. Orang yang asalnya adil hilang adilnya. Orang yang asalnya jujur begitu lihat uang hilang jujurnya. Orang yang asalnya amanah begitu punya kedudukan hilang amanahnya. Itu godaan semua. Ulama yang asalnya berada dalam marwah keulamaan, terjaga keulamaannya, begitu offset keluar ulama itu offset, ada ulama yang offset, hilang keulamaannya, hilang kekiaiannya. Kenapa ini terjadi? Ternyata iblis itu pernah melakukan operasi penggodaan kepada sahabat, tidak berhasil karena sahabat mengikuti sunnah Nabi. Kepada tabi'in tidak berhasil. Nah, setelah tabi'in itu manusia sedunia ini baru bisa dipengaruhi oleh iblis. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu peranan para kiai, para ulama, para wali, para habaib ulama sadah sangat dibutuhkan untuk membimbing umat manusia ini dari pengaruhnya iblis. Bagaimana pengaruh ini tidak penetrasi dalam hati manusia? Bagaimana iblis tidak infiltrasi dalam hati manusia? Pertama, dibutuhkan cahaya. Nah, inilah tema nur. Kita akan membahas nur menghadapi iblis. Di dalam Al-Quran, nur itu cahaya. Terdapat 43 kali dalam Al-Quran. Kata nur dalam Al-Quran 43 kali. Di dalam Al-Quran, nur itu ada 43 kali. Nanti akan kita bahas. Nur dalam Al-Quran 43 kali. Nanti akan kita bahas. Kalau 43 kali kita bahas satu persatu, mungkin 3 hari di sini. Pertama, orang yang bisa mengendalikan godaan
itu harus ada nur wirai. Apa namanya? Nur kewiraian. Nur pertama nur wirai. Wirai itu berat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat perempuan lewat. Ada perempuan lewat, sekilas spontan Nabi kita melihat perempuan lewat. Begitu melihat perempuan yang lewat, Nabi kita bergegas untuk menggauli istrinya supaya tidak mengingat perempuan tadi. Teorinya ya. Jadi ada perempuan cantik lewat, Nabi Muhammad melihat. Begitu melihat, Nabi Muhammad segera untuk menggauli istrinya, berhubungan biologis dengan istrinya, supaya cepat lupa, tidak mengingat perempuan tadi. Setelah itu, setelah berhubungan dengan istrinya, beliau mandi janabat. Kata beliau, syahwat yang terbaik adalah disalurkan pada jalur yang halal. Syahwat nafsu yang terbaik disalurkan pada jalur yang halal. Jadi kalau ada uang haram lewat, kita cepat-cepat lihat uang kita sendiri yang halal. Paham ya? Kalau ada uang sliwar-sliwar yang haram atau syubhat, cepat-cepat kita langsung melihat uang kita sendiri yang halal. Entah pertanian kita, entah ternak kita, entah dagangan kita, warung kita, usaha kita yang halal, supaya kita tidak berlama-lama untuk mengingat memori godaan uang haram tadi. Itu caranya Nabi Muhammad SAW. Misalnya lagi ada godaan lagi, misalnya ya, saya tanya pada kita sendiri, bapak-bapak ini kalau disuruh milih surat-surat Al-Quran dengan surat tanah, milih mana? Surat-surat Al-Quran dengan surat tanah, milih mana? Nah ini kan menggoda. Kalau surat Al-Quran dapatnya ilmu, hafal Quran, tafsir Quran. Kalau surat tanah dapatnya tanah, sertifikat. Tapi lebih berat mana? Kehilangan surat tanah dengan kehilangan surat Al-Quran. Lupa ayat Quran dengan lupa naruh sertifikat, sedih mana? Kehilangan surat-surat Al-Quran dengan kehilangan surat-surat tanah, sedih mana kita itu? Beda. Ketika teori, orang tahu kalau jamaah itu pahalanya begini, kalau orang sholat berjamaah pahalanya begini. Tapi saudara punya anak, anaknya tidak berjamaah dan anaknya menghilangkan motor, mana yang lebih dimarahi?
punya anak, menghilangkan motor dan menghilangkan jamaah. Mana yang dimarahi? Menghilangkan motor, bukan menghilangkan jamaah. Aneh, sangat aneh. Kehilangan kedudukan akan tetapi dengan kondisi jiwa hati yang stabil, dalam arti tingkat ketenangan yang stabil. Orang tidak punya apa-apa, stabil ketenangannya, dan mendapatkan miliaran rupiah dengan pikiran yang tidak stabil. Mana yang lebih dipilih? Lebih milih dapat miliaran dengan pikiran jiwa yang tidak stabil. Nah, ini perangkap sebetulnya. Maka di dalam psikologi harta begini, saya pernah riset dalam Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan harta itu terminologinya tidak ada yang baik. Aneh. Pertama, emas itu dalam bahasa Arabnya dahab, artinya hilang, pergi. Dahab itu emas, artinya pergi, akan hilang. Kemudian harta itu terminologi Al-Quran mal. Mal itu adalah doyongnya pola pikir. Mala yabilu bel, artinya doyong. Orang tidak bisa adil, orang yang tidak bisa bijaksana karena uang. Orang tidak bisa objektif itu karena uang. Kalau tidak percaya, saudara punya calon politik, yang satu bijaksana tidak ngasih uang, yang satu tidak bagus ngasih uang. Mana yang saudara puji? Yang satu orangnya baik, bijaksana, tapi tidak ngasih uang apa-apa. Yang satu ngasih sebanyak uang tapi tidak bagus rapotnya. Mana yang saudara puji? Mana yang saudara condongi? Ini pengaruh, karena harta itu mal itu doyong. Coba lihat di semua kamus bahasa Arab, mal itu artinya doyong. Mala yamilu mailan fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Mail itu doyong. Kemudian ardun, bumi, tanah, itu filosofinya juga memprihatinkan, karena ardun itu dari kata arodoh, rayap. Bumi ardun, rayap ardun, habis sudah. Nanti ada lagi pekarangan, perkebunan, itu bahasa Arabnya doy'ah, artinya sia-sia, hilang. Nah ini, maka saya izinkan saya cerita sedikit. Ada menteri kesehatan OPEC dari Arab Saudi.
namanya Hisham Nadir. Beliau adalah Menteri Kesehatan dari Arab Saudi yang mewakili di OPEC. Nah ini ya, beliau ini tentu orang kaya karena Menteri OPEC. Bayangkan, Menteri Perminyakan OPEC. Nah, beliau ini punya anak sakit di Amerika. Sakitnya itu otaknya banyak ulat. Namanya Hisham Nadir, Menteri OPEC. Putranya ini otaknya itu mudawat, dimag mudawat itu penuh ulat, penyakit langka. Tidak tahu saya, kira-kira kalau sekarang tuh diagnosanya apa itu? Otaknya penuh dengan set, otaknya penuh dengan ulat. Anaknya Hisham Nadir, Menteri OPEC dari Arab Saudi, akhirnya dibawa ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika Serikat harus dua pilihan. Kalau dioperasi antara mati atau cacat, mati atau cacat. Tapi sebelum dioperasi, bapaknya ini Profesor Dr. Hisham Nadir ini lari ke kota Madinah, karena kota Madinah itu ada hadis debu Madinah itu untuk mengobati lepra. Rawahu Tirmidzi. Hadisnya dhaif. Tapi meskipun hadis dhaif itu tetap diamalkan. Ahmad bin Hanbal mengatakan al hadis dhaif ahabbu ilayya min ar-ra'yi sahih. Hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat yang benar. Akhirnya dia lari dari Amerika Serikat ke kota Madinah untuk minta izin makam Nabi dibuka. Setelah makam Nabi dibuka, debu makam Nabi diambil oleh Menteri Hisham Nadir ini. Debu makam Nabi diambil, dibawa ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika. Begitu dibawa ke Amerika, dioles-oleskan di kepala anaknya, karena anaknya besok mau dioperasi. Kalau dioperasi mati atau cacat. Debu makam Nabi ini dioles-oleskan, padahal dia Wahabi. Mohon maaf, dia Salafi Wahabi, tidak percaya begitu-begitu, tidak percaya semacam keramat-keramat ada debu dioles-oleskan, tidak percaya. Tapi ini darurat. Nah, ini darurat dia. Tawasul dia nggak percaya. Tapi karena ini darurat, debu makam Nabi itu dibawa ke Amerika Serikat dan dioles-oleskan di mana? Kepala. Dengan izin Allah mau dioperasi, komputer itu dilihat oleh para dokter, ulatnya itu hilang semua. Ulatnya hilang semua. Nah, ini adalah kekuatan nur yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ada Nur Wirai, ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarangan Pak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
debu makam Nabi diyakini dengan izin Allah, akhirnya sembuh. Habis itu Hisham Nadir itu suka tawasul. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ada yang disebut dengan nurul qanaah, cahaya menerima apa adanya. Kalau dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani, ada tafsir Ruhul Bayan, ada tafsir Ruhul Ma'ani. Kalau di dalam tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan bahwa Qarun itu pakar kimia. Qarun itu pakar kimia, penemu mesin diesel, itu namanya kan diesel. Saudara baca dalam buku ensiklopedia Oxford, diesel itu ilmuwan, orang pinter bikin mesin diesel. Kita ini para kiai, para ustadz naik penter pakai mesin itu. Ketika mengalirkan air di tambak pakai diesel. Innova Solar pakai diesel. Itu penemunya diesel. Tetapi dalam ensiklopedia Oxford disebutkan di situ, diesel ini ilmuwan memberi manfaat pada manusia, tapi dia matinya bunuh diri. Subhanallah. Orang kaya, jenius, memberi manfaat pada manusia, tapi dia sendiri matinya bunuh diri. Kenapa ini? Orang sehebat dia bisa bunuh diri. Ada stres apa di sana? Maka tanamkan nur yang ketiga. 43 kali kata nur dalam Al-Quran, nurul qanaah, menerima apa adanya, makan yang di depannya. Ini nurul qanaah. Jadi nurul qanaah, cahaya apa adanya. Ini penting sekali dalam hidup. Pak Nasir, mantan Perdana Menteri, itu pernah kehilangan putranya meninggal dunia di kolam renang. Pernah kehilangan putranya meninggal di kolam renang. Sedih sekali beliau karena anak meninggal dunia, anak Perdana Menteri. Ya bagaimana, meskipun sehebat Pak Nasir, ya sehebat beliau negarawan, tapi kehilangan anak itu sedih sekali. Tapi nasihat yang bisa menanamkan dalam hati Pak Nasir bisa tenang, itu qanaah dan ridho dengan takdir Allah ditanamkan ketika Kiai Haji Agus Salim bertakziah. Kiai Haji Agus Salim bertakziah ketika Pak Nasir kehilangan anak meninggal dunia di kolam renang, tenggelam. Itu ditanamkan cahaya ridho, cahaya qanaah, cahaya ridho.
Dan hidup ini para kiai, tidak ada sukses yang sempurna, dan semua itu lelah. Hidup di dunia ini dalam teori Al-Quran tidak ada yang tidak lelah, karena yang disebut tidak lelah itu hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah di surga tidak ada lelah, tapi selama di dunia kata Al-Quran, fa iza faragta fansab, apabila kita selesai satu program kita akan lelah dengan program berikutnya. Apabila kita selesai dengan satu rencana kita akan dilelahkan oleh rencana berikutnya. Anak kita sukses, lelah lagi kita mikirkan jodohnya. Jodohnya sudah ketemu, lelah lagi kita mikirkan anak kita ini kok nggak rukun sama istrinya. Anak kita sudah rukun, lelah lagi kita mikir kok lama nggak punya anak. Setelah punya anak kita lelah lagi mikirkan kok belum kerja. Setelah kerja kita lelah lagi kok belum punya rumah, dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya di dunia. Maka hati-hati, kata tafsir Tontowi Jauhari, mohon maaf, tafsir Al-Jawahir karya Tontowi Jauhari, penelitian di Jerman, orang yang umurnya pendek-pendek itu diantaranya, mohon maaf jangan tersinggung, ini cuma cerita ini ya, wong sing umure rapate dawa tukang nyembelih kewan. Menurut di Jerman ya, bukan di sini ya. Jadi di Jerman itu diteliti sing umure rapate dawa-dawa siji tukang motong kewan. Yang kedua dokter. Dokter itu umurnya jarang yang panjang. Dokter jarang yang panjang. Agak member Pak. Karena dokter ini ketularan sama berbagai virus, karena dia bersinggungan dengan pasien. Itu jarang yang umur panjang. Yang ketiga, yang suka minta proposal. Ini ada kitabnya ini. Betul. Saya punya kitabnya, yang suka proposal itu jarang umurnya yang panjang. Hati-hati ya. Ini di dalam tafsir Tontowi Jauhari, karya Tontowi Jauhari, tafsir Al-Jawahir. Di antaranya orang yang umurnya sulit panjang itu orang yang memikirkan terus untuk minta bantuan proposal. Itu ada di situ, disebutkan di situ. Maka hati-hati, karena tahiyat mikir itu, sholat tahajud mikir itu, makan mikir itu, tidak ada berhentinya. Maka hati-hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan tangan di atas lebih afdol daripada tangan di bawah. Ini kuda umur pendek, nurul qanaah, cahaya menerima apa adanya. Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi pejabat para kiai, saya baca dalam sebuah tulisan Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watul Tamah karya Habib As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ad-Da'watul Tamah. Umar bin Abdul Aziz itu punya istri yang paling dicintai di antara berapa istrinya. Tapi begitu beliau menjadi penguasa,
Istrinya ditawari, Bu, saya sekarang menjadi khalifah. Saya takut karena kamu istri yang paling aku cintai mempengaruhi dalam pikiran saya mengatur negara. Coba, ini luar biasa ya. Saya ini khalifah, sedangkan kamu ini istri yang paling aku cintai. Aku takut kamu itu mempengaruhi saya, pikiran saya, nanti mempengaruhi saya mengatur negara. Mumpung belum terjadi, istri yang paling aku cintai kamu, aku cerai. Dicerai oleh Umar bin Abdul Aziz. Takut mempengaruhi Umar bin Abdul Aziz dalam menata pemerintahan. Luar biasa. Ini berat tuh. Teori ini berat. Ini Umar bin Abdul Aziz menyeluruh Quran. Yang ketiga, nurul ilmi, cahaya ilmu. Ini para ulama, para kiai. Saya sampaikan kenapa para kiai pesantren, para ulama pesantren itu memilih kurikulum, memilih kitab yang dari orang Sunni yang tidak latar belakang filosof. Coba dianalisis. Kitab yang menjadi literatur pesantren itu kitabnya para ulama. Coba Fathul Qorib. Fathul Qorib Abu Syuja, orang ahli syariah. Fathul Wahhab Zakaria Al-Ansori, pakar syariah. Fathul Jawad, Fathul Qadir, Fathul Mu'in, Tuhfatul Muqtad, Mughnil Muqtad, Nihayatul Muqtaj, Najmul Wahhaj. Semua pakar syariah. Tidak diambilkan dari orang filosof. Kenapa? Aneh. Karena dulu antara ilmuwan dengan ulama itu ada persoalan yang serius. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini pakar kedokteran, punya kitab kedokteran Al-Qanun fit Tibb. Saya pernah baca itu, Al-Qanun fit Tibb. Buku kedokteran Ibnu Sina yang diterjemahkan di bahasa Latin abad pertengahan, Al-Qanun fit Tibb. Tetapi Ibnu Sina ini pernah punya masalah soal iman bangkit dari kubur, berbeda dengan Ahlussunnah. Maka meskipun Ibnu Sina itu mengajarkan psikologi, ilmu jiwa seperti tasawuf, punya kitab Asy-Syifa dalam bidang filsafat, dan dipakai oleh para ulama. Karena ada latar belakang persoalan dia sebagai ilmuwan, tapi ada masalah soal akidah. Maka kiai-kiai kita tidak memilihkan pelajaran tasawuf jalur Ibnu Sina. Faham maksud kami ya? Ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Jazuli Ploso, Mbah Bisri, Mbah Abdul Wahab tidak memilihkan itu. Padahal itu juga ilmu, juga tasawuf tidak diambilkan dari Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina latar belakangnya adalah ilmuwan yang ada masalah dengan akidah.
Tapi saya baca dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi, beliau Ibnu Sina akhirnya bertobat. Alhamdulillah bertobat. Itu cahaya ilmu. Kenapa Al-Ghazali yang masuk ke Indonesia itu yang syariah? Bidayatul Hidayah, kurikulumnya. Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minad Dhalal, Al-Qistasul Mustaqim, Al-Qistasul Mustaqim, Sirrul Alamin, Kimya'us Sa'adah. Kenapa? Tidak kitab yang menghadapi polemik seperti Tahaffutul Falasifah, tidak dijadikan kurikulum oleh para kiai. Karena apa? Para kiai kita menjaga kemurnian akidah para santri. Padahal kalau ikut kurikulum Tahaffutul Falasifah, maka pesantren itu bisa mengkanter pendapat-pendapat filsafat yang menyesatkan. Tapi para kiai kita, para ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengajarkan kitab itu. Supaya apa? Para santri ini berilmu syariah murni, tidak terkontaminasi kesesatan-kesesatan. Meskipun buku itu karya Al-Ghazali, yang dipilih Ihya-nya, bukan Tahaffutul Falasifah. Doa para kiai kita, doa mau Abul Hasan Asy-Syadzili, mau kiai kita, mau doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mau doanya Muhyiddin Ibnu Arabi, tapi tidak diajarkan kitabnya Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam. Kenapa? Akan membahayakan akidah kita. Ini kiai-kiai kita luar biasa. Terima kasih kita kepada para ulama, terima kasih kita kepada para kiai-kiai kita, Rabbaniyin kita yang mendidik kita, yang membimbing kita. Para kiai, para ulama tidak memilihkan pelajaran yang berbahaya bagi kita. Ini nurul ilmi, cahaya ilmu. Sampai dalam bidang ilmu qiraah. Coba ilmu qiraah. Para ulama kita itu kalau hafal Quran, qiraah sab'ahnya hanya ada utilawah. Ya kan? Qiraah sab'ah kita kan hanya ada utilawah. Baca Quran menurut Ibnu Katsir begini, menurut Nafi' begini, menurut Hamzah begini, tapi tidak dijelaskan perubahan-perubahan qiraah dengan perubahan tafsirnya. Tidak, kiai kita tidak mengajarkan, supaya tidak ada kebingungan membaca dan memahami Al-Quran. Hanya Qurannya dibaca qiraah sab'ah, tapi tidak tahu perbedaan-perbedaan itu. Kita yang qiraah sab'ah ini, kita tidak tahu perubahan qiraah itu, perubahan tafsirnya bagaimana, perubahan artinya bagaimana. Tidak disampaikan oleh kiai kita, karena kalau disampaikan akan menjadi kebingungan memahami Al-Quran. Yang disampaikan hanya membaca qiraah sab'ah. Itulah cara ulama kita memilihkan ilmu, supaya santri dan umat manusia muslim Indonesia ini tidak bingung memahami Islam.
luar biasa kan kiai-kiai kita ini, luar biasa. Jadi kiai kita ini, para ulama-ulama kita pesantren itu luar biasa, memilihkan kitab itu luar biasa. Ada satu nurul ilmi, cahaya ilmu. Ada kiai itu ulama ya, ulama dalam catatan ini yang punya karya banyak hilang, banyak hilang. Contohnya Al-Hakim At-Tirmidzi, Ar-Razi, tafsir Fakhr Razi, Mafatihul Ghaib Ar-Razi, itu kan ulama besar Sunni, pembela Asy'ariyah, tapi tidak satu kitab pun diajarkan di pesantren waktu itu. Pendiri-pendiri pesantren tidak mengajarkan. Kenapa? Kenapa? Padahal dia ahli sunnah. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu teolog, dia juga muhandis, seorang insinyur. Dia Al-Falaki, seorang astronom, insinyur, muhandis, Al-Falaki, teolog, at-tabib, dokter, punya karya semua. Kenapa para ulama kita tidak memilihkan itu? Karena dalam metode Ar-Razi itu nanti para kiai, para santri suka bertanya-tanya tentang Al-Quran dan suka berdebat dengan kiainya. Karena metodenya Ar-Razi dalam mengkaji agama dengan perdebatan, full perdebatan. Maka saya baca sebuah surat, ada surat yang dikirimkan oleh Imam Suhrawardi, pengarang Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin, mengirim surat pada Imam Ar-Razi, dan surat itu ditemukan dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Ada suratnya begini: qatratun minal hawa tukaddiru bahran minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu membuat keruhnya samudra ilmu. Ar-Razi dinasihati oleh Suhrawardi, wahai Imam Razi, kamu itu samudra ilmu, tapi niatnya dijaga. Satu tetes hawa nafsu, qatratun minal hawa, satu tetes hawa nafsu membuat keruhnya samudra ilmu. Apalagi dibalik, samudra hawa nafsu dengan setetes ilmu. Ilmunya selaut, hawa nafsunya setetes, itu langsung keruh ilmu itu, butek semua, kotor semua. Apalagi yang hawa nafsunya selaut, ilmunya setetes, kacau itu. Ini ada dalam suratnya Suhrawardi kepada Ar-Razi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Inilah nurul ilmi, cahaya ilmu. Sudah berapa itu kata nur itu ya? Ini kita ulas di nur itu ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran ada nur ala nur, nur dua, nur ala nur, kan nur dua ini. Nah itu nur dua itu kalau bahasa Al-Qurannya apa? Nur ala nur, nur ala nur. Kita kaji ya. Dalam Al-Quran ada titik seperti ba, itu titiknya berapa? 1. Tak titiknya berapa? Sa titiknya berapa? Kalau seluruh Al-Quran titiknya berapa?
seluruh Al-Quran total. Ibnul Jauzi punya hitungan data titik dalam Al-Quran 1.025.030 titik. Berapa? 1.025.000 lebih 30 titik dalam Al-Quran. Nanti dihitung ya. Jadi titik dalam Al-Quran itu 1.025.030 titik. Ibnul Jauzi dalam karyanya Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa sedih kita, titik yang terakhir manusia, minal jinnati wan nas, titik yang terakhir manusia, dan di situ bukan manusia baik, tapi setan jin dan setan manusia. Sedih kita. Ternyata titik terakhir dalam Al-Quran adalah titik manusia dan jin, setan jin dan setan manusia, minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. Maka para ulama meneliti, kenapa ini? Kenapa manusia terakhir disebut dalam Al-Quran itu temanya nggak bagus? Suami istri terakhir dalam Al-Quran juga nggak bagus. Tabbat yada abi lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Terakhir penyakit-penyakit jiwa dalam Al-Quran disebutkan syarri hasidin ida hasad, dengki. Penyakit ragu-ragu min syarril waswas. Jadi penyakit jiwa. Kenapa? Karena ini yang berpotensi membuat manusia ini tidak di jalan yang baik. Bisa ulamanya, bisa pejabatnya, bisa ilmuannya, bisa kita para ustadznya. Masya Allah, saya sangat apresiasi dan saya tahu tentang, insya Allah ulama-ulama di sini itu banyak tahu saya. Jadi saya sering berdiskusi dengan Ki Sahal Mahfud waktu Ki Sahal masih hidup, karena Ki Sahal sama ibu saya kandung, adik kandung Ki Sahal Mahfud, Rois Ame dulu ya, Rois Ame itu adik kandung ibu saya. Jadi dan saya sering dijak sama beliau rembukan-rembukan yang meskipun jarang ketemu, tapi sekali ketemu beliau bicara ilmu. Di antaranya adalah hal-hal yang krusial yang tentang Al-Quran, tentang berbagai isu-isu keagamaan, dan saya tangkap beliau ini sangat-sangat menekankan nilai-nilai kesufian. Di antaranya kita diingatkan Allah minal jinnati wan nas, setan jin dan setan manusia. Ada di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya An-Nasai. Suatu ketika ada jin, setan itu nyuri kurma. Setan nyuri kurma. Kurma zakat dicuri oleh setan.
kebetulan yang jaga Abu Hurairah. Pas yang jaga Abu Hurairah, maka setan itu dipegang tangannya, ditangkap oleh Abu Hurairah. Jin itu ditangkap karena nyuri kurma, ditangkap oleh Abu Hurairah. Hanya jin itu minta maaf, tolong Abu Hurairah lepaskan saya tidak akan mengulangi lagi. Terus dilepaskan. Begitu dilepaskan, mencuri lagi. Jin ini mencuri lagi, ketangkep lagi oleh Abu Hurairah, minta maaf, lepaskan kami, dilepaskan lagi, mencuri lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Maka jinnya mengatakan begini, ini setan mengatakan begini, ternyata setan pernah memberi ijazah doa. Kata setan itu kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, pengapesan saya ini kalahnya dengan ayat kursi. Kata setan, kalau ingin mengalahkan saya, hadapi saya dengan ayat kursi. Maka dilaporkan kepada Nabi. Kata Rasulullah, benar dia, setan itu benar. Memang setan bisa kalah dengan ayat kursi, tapi dia tetap pendusta. Ijazahnya benar, tapi dia pendusta. Ternyata ada ijazah doa dari setan. Setan tahu kalau kalahnya dengan ayat kursi. Nah, yang susah ini ayatnya hilang, kursinya ada. Ada ayat kursi. Oleh karena itu, kita orang awam, kita menjaga diri, jaga dengan ilmu yang diwariskan para kiai, jaga dengan akhlak yang diwariskan para kiai, jaga dengan doa yang diwariskan para kiai. Ilmunya para ulama, ilmunya para habaib, ilmunya para kiai kita ambil, akhlaknya kita ambil, doanya kita ambil, kesantunannya kita ambil. Itu baru kafah kita itu, memahami Islam dan mengamalkan Islam secara kafah, utuh, integral menjadi utuh. Karena apa? Karena memahami dengan sempurna. Ini nur ilmi, ada nur ala nur, saya di atas saya. Nur dalam Al-Quran 43 kali, saya baru menerangkan 5 kali kalau nggak salah. Masih berapa ini? Masih banyak ini nur dalam Al-Quran, masih panjang. Yang terakhir dari kami adalah nurul irfan, nur mengenal Allah, nur ma'rifatullah, nur mengenal Allah. Mencetak ulama dengan mencetak penceramah itu beda, Kiai. Nyuwun sewu ya. Dalam literatur Islam, grade yang paling dikhawatirkan Nabi adalah penceramah. Itu karena grade yang rendah. Qalla ulama'uhum kasura khutoba'uhum. Jadi yang paling
kan Nabi itu banyak orang yang menyampaikan Islam, tapi dia itu standarnya bukan ulama tapi penceramah. Ini Nabi sedih karena dakwah-dakwah agama disampaikan oleh standar penceramah, bukan disampaikan oleh standar ulama. Qalla khutba'uhum, qalla ulama'uhum, kasura khutba'uhum. Itu sedih Nabi. Kenapa demikian? Nah, ini kita sampaikan. Saya pernah mempelajari yang karya Rahmatullah Al-Hindi, itu kristolog dalam kitabnya Idharul Haq, perdebatan antara Islam dan Nasrani. Ini kitab karya Rahmatullah Al-Hindi dipelajari oleh pengarang itu kawannya Mbah Hasyim Asy'ari di Saulatiyah Mekah. Jadi pengarang kitab Kristolog Idharul Haq itu yang mendirikan sekolahan Saulatiyah di Mekah. Jadi kakek saya Ki Khalil Mbah Hasyim Asy'ari itu satu angkatan, Ki Abdul Karim Nirboyo satu angkatan dengan pengarang Idharul Haq. Kitab ini kemudian dipelajari oleh Ahmad Deedat, dipelajari oleh Ahmad Deedat, kemudian dipelajari oleh Zakir Naik kristolog. Sebelum kitab ini Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih karya Ibnu Taimiyah. Sebelumnya lagi Al-Qaulul Jamil fi Raddi ala man ghayyara al-Injil karya Al-Ghazali. Ini kristolog semua. Nah, di saat percaturan dakwah dunia, mohon maaf, ini supaya kita tahu bahwa kita ini punya pesantren banyak, para Nahdliyin, cetaklah orang berilmu. Jadi nanti ceramah itu dicetak orang berilmu, bukan standar penceramah, tapi standar orang berilmu. Karena nanti tidak ya seremonial hasilnya. Kalau standar penceramah seremonial, hasilnya seremonial, ya tidak ada labetnya, tidak ada barbar gitu. Namun barbar, seneng-seneng hiburan barbar, tidak ada standar ilmu. Maka kita ini tidak nembus untuk mendakwai orang-orang yang berilmu, dan ini dirasakan terjadi di berbagai benua, misalnya Afrika itu pernah ada 100.000 orang mau masuk Islam, 100.000 orang. Tapi karena kiainya itu Syafi'i madhabnya, orang 100.000 itu diharuskan khitan, akhirnya nggak jadi masuk Islam. Wah, kok sunat khitan, gak sidolah mlebu Islam, takut disunati. Akhirnya para ulama ini, karena ini standarnya ulama yang dakwah bukan penceramah,
Dikirimlah ulama madzhab Maliki di Afrika, dikirim ulama madzhab Maliki. Imam Maliki mengatakan sunat khitan tidak wajib, maka didakwahkan ulama madzhab Maliki ke Afrika. Begitu nyampe Afrika, monggo mlebet Islam, sunat boten wajib, sedaya mlebu Islam akhirnya. 100.000 kersa Islam sedaya sebab derek madzhab Maliki. Coba ini dakwahnya orang yang standar ilmu, efektifnya lain, bukan seremonial, bukan guyon-guyon, bukan lain, tetap beda sekali, efektifnya berbeda karena itu standar ilmu. Kemudian ada di satu tempat, itu ya, orang, mohon maaf, dokter semua. Dokter ini sedang di rumah sakit, ada dua bayi campur, bayi laki-laki dan bayi perempuan lahir sama di rumah sakit satu, belum dikasih gelang pengenal, campur. Begitu campur, bingung dokternya, ini bayi laki-laki ibunya yang mana ya, bayi perempuan ibu yang mana, karena campur, tidak dikasih pengenal, tidak dikasih gelang. Akhirnya dokternya di situ, dokternya non muslim semua, yang satu muslim. Akhirnya lari ke Mesir. Dalam satu kitab dijelaskan, lari ke Mesir, ketemu ulama Al-Azhar. Kata ulama Al-Azhar, wah saya nggak bisa ditanya soal itu karena saya bukan dokter. Lizzakari mislu haddil unsayain, anak laki-laki ya mendapatkan 2 bagian anak perempuan, 2 kali lipat, 2 bagian, bukan 2 kali lipat, 2 bagian 2 anak perempuan. Akhirnya dokter ini mengatakan, cukup Kiai, cukup. Loh, apanya yang cukup? Ini mencari bayi laki-laki ibunya siapa, bayi perempuan siapa. Ayat lizzakari itu ayat membagi warisan, tidak ada hubungannya dengan biologi, tidak ada hubungannya dengan klinis, tidak ada hubungannya dengan medis. Kata dokternya, cukup Kiai, sudah saya cukup. Akhirnya diriset, ayat ini diriset. Dia ke Amerika, rumah sakit yang terjadi campur bayi tadi. Akhirnya ayat ini diriset, dibenarkan, tetap diimarkan, yakni dikembangkan dalam riset. Bukan ayatnya yang diriset, saya ralat. Ayatnya diimankan dulu, dipercaya dulu, diimankan dulu tanpa ragu, kemudian dikembangkan dengan riset. Risetnya bagaimana? Kita riset ibu 2 ini, mana air susunya yang lebih banyak. Kalau air susunya lebih banyak, mana kadar garamnya yang lebih banyak, mana vitaminnya yang lebih banyak, maka itulah yang punya bayi laki-laki. Kalau air susunya lebih sedikit, kadar garamnya lebih sedikit, vitaminnya lebih sedikit, maka dia yang punya bayi perempuan. Diriset begitu.
Akhirnya para dokter setuju dan semua tim dokter di situ masuk Islam semua. Berbeda. Ini bedanya orang yang nur ala nur, pakai ilmu, pakai agama. Nur cahaya ilmu, pakai Al-Quran, pakai hadis. Tapi nur ala nur, pakai ilmu pengetahuan. Semoga nur 2 ini dan nur 1, nur 3 melahirkan manusia yang nur ala nur, cahaya di atas cahaya, punya cahaya iman, punya cahaya ilmu, punya cahaya Al-Quran, punya cahaya ilmu, dan itu nur ala nur. Itu termasuk buku kami Kiai. Kami punya karya namanya Nur ala Nur yang saya bawa ke Hong Kong waktu itu. Ada lagi tulisan kami Al-Alim wal Alam. Ada lagi tulisan kami Risalatul Hindi yang saya bawa ke India waktu itu. Karya kami, tulisan. Yang terakhir kami nulis Al-Insaniyah, peri kemanusiaan untuk perang di Afghanistan, konseling kemanusiaan, Al-Insaniyah min Turas di Afghanistan, dan bersama NU cabang Afghanistan. Dan saya susun dengan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama tentang kemanusiaan yang berhubungan dengan Afghanistan. Jadi semoga barokah semua. Emang sekali kita ulamanya banyak, kiainya banyak, penghafal Quran kita banyak. Di setting, di training ke depan ini dakwah bil ilmi, bil ilmi, bil ilmi, bil ilmi wal amal, bil ilmi wal amal, supaya dakwah-dakwah kita ini lebih terakses dengan ilmu pengetahuan. Boten barbar nyuwun sewu, terakses dengan ilmu seperti dakwah-dakwah yang standar yang di berbagai dunia. Itu dakwahnya pakai ilmu semua. Pakai ilmu. Standar ilmu. Saya pernah di Thailand di camp militer untuk menyampaikan, ditanya tentang Kiev, tentara dalam pandangan Islam. Kiev, tentara dalam pandangan Islam. Di sana saya sampaikan, akhirnya saya karangkan buku, saya bawa ke sana, namanya Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Dan itu penting sekali, ternyata tentara-tentara ini juga butuh ilmu Islam. Ada kitab Nasihatul Tujjar, nasihat untuk para pedagang. Ternyata pengusaha itu butuh ruh Islam, akhlaknya, cara muamalahnya, adabnya orang berbisnis, butuh sekali cara Islam. Adabnya orang berdagang, adabnya orang petani, butuh sekali Nasihatul Tujjar. Maka puas-puaskan mondok di pesantren itu, karena itu pusat ilmu, pusat doa, pusat riyadhah, dan banyak ulama soleh. Mantapkan hati kita, pesantren-pesantren itu banyak orang soleh, banyak ulama, banyak aulia, banyak ulama, banyak orang soleh. Maka semoga anak-anak kita diberi hidayah oleh Allah. Kami tidak panjang-panjang, kami hanya mengulas tentang Nur 2 tadi ya, Nur 1, Nur 2, Nur 3, terakhir Nur ala Nur ya. Ada Nur agama dan Nur ilmu pengetahuan. Nah, itu ditekankan, cucu-cucu kita mondok
ngaji cek sakit ngaji cek betul sakit ngaji dapat apa akhlaknya para ulama, dapat doanya, dapat sopan santunnya, dapat ilmunya, dapat sopan santunnya, dapat doanya, dapat barokahnya. Jadi multi Pak, ngaji di pondok itu multi. Saya sangat. Jadi kenapa kiai kok nggak buka diskusi seperti di kampus? Bukan kampus, tidak usah ikuti kampus. Metode tafsir Ar-Razi saja sudah bisa diikuti, tapi nggak dipakai oleh para kiai karena nanti adabnya santri berubah. Bahkan tidak pernah kita tahu kiai dulu diskusi dengan santri, nggak ada kan ya? Namanya kiai kok tanya jawab dengan santri itu lumrah betul? Nggak lumrah, karena kalau metodenya pakai Ar-Razi, fa'in kulta kultu, saudara bertanya saya jawab, fa'in kulta saudara bertanya saya jawab, as-su'alul awal al-jawab, as-su'alul sani al-jawab. Kan begitu terus dalam mengantarkan ilmu. Tafsir Ar-Razi dalam tafsir Mafathul Ghaib Ar-Razi. Tapi kita tidak, kiai kita menanamkan tawaduknya, sopan santunnya. Jadi kiai kita ini tanamnya adab. Pakainya apa? Kalau sowan ke kiai jangan notok-notok lawang terus, nunggu sampai kiai keluar. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, hendaknya mereka sabar nunggu kamu Muhammad SAW keluar, lakana khairan lakum, itu terbaik. Nah, dipakai. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan bicara keras-keras di atas suara Nabi. Di depan kiai suaranya jangan keras-keras, ya kan? Itu yang ditanamkan oleh kiai-kiai kita, ulama kita, guru-guru kita. Ini kita pakai, semoga barokah. Terakhir dari kami mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.